Oke, selamat berjumpa kembali bersama BKS atau bonsai kelapa sederhana. Jadi buat kepada seluruh pemirsa, salam satu hobi, bonsai kelapa di Indonesia tetap akan berkembang lebih pesat ke depan. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, komen, dan share ke kawan yang lain. Jadi kepada kawan-kawan, khususnya buat pemula atau adik-adik yang masih mau mencoba untuk membuat koleksi bonsai kelapa sederhana, tentunya saya support, saya dukung. Karena apa? Karena bonsai kelapa ini sangat mudah untuk mencari bahan, di mana-mana ada ya, tinggal pilih seperti apa bentuknya, warnanya, dan harganya sangat relatif murah sekali. Jadi tahap awal ini kalau kita mau memberanikan diri untuk membuat suatu koleksi, ya tentunya ya kita harus siap luar dalam, siap mental luar dalam ya. Artinya siap mental luar dalam itu kalau terjadi mati ya nggak usah disesali kalau mati atau rusak, ya kita harus cari bahan lagi. Saya kira itu ya. Jadi ingat kembali kepada kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, kita akan berlanjut untuk melakukan aktivitas. Oke. Jadi ini ada sebuah bahan kelapa atau bahan bonsai kelapa yang berwarna coklat. Ini akan saya rubah atau akan saya bentuk gaya sedang. Jadi gaya sedang itu seperti samping ini, tidak terlalu kecil. Kalau ada batangnya ya batang itu harus diusahakan harus lurus ya. Jadi ada beberapa koleksi nanti kita membuat yang sedang, mungkin yang miniatur, dan juga membuat yang minion. Jadi untuk membuat bonsai kelapa yang bergaya sedang ini tentunya tidak terlalu kita buang banyak pelepah-pelepahnya, ini hanya diambil beberapa bagian, dan juga mungkin kalau nanti dipotong supaya membengkak batang besar ini kita harus kurangi yang bagian atas. Jadi yang bagian bawah biarkan saja, sebab kalau yang bagian bawah ini dikurangi terus dia akan tetap dia mengecil ya, akan proses menjadi kerdil. Jadi saya kira itu, mari sama-sama kita saksikan, dan ingat kembali ini masih bahan yang dari pengasih kawan, akan saya proses ya. Mudah-mudahan masih akan seperti yang lainnya, ini pun masih proses juga ya. Jadi semua harus perlu diproses, harus perlu ditangani, perlu dirawat, dan harus perlu dihilangkan atau diamankan penyakit ya, penyakit maupun hama-nya ya. Oke. Jadi kalau untuk proses membuat bonsai kayak sedang itu ya tentunya tetap seperti ini, hampir sama teman-teman, tidak jauh beda kok. Bonsai kelapa ini memang sangat mudah sekali karena bahannya di mana-mana ada, tidak usah bingung-bingung, asal kita mau berusaha tentunya sangat mudah didapatkan. Nah kemudian yang bagian bawah ini juga harus disayat teman-teman ya, dibuang tapasnya, tapi tidak dibuang pelepahnya, hanya membuang tapas-tapas yang mengganggu. Tapi ya kita harus hati-hati karena dengan sebuah alat tajam sering terjadi kawan-kawan karena ya tidak begitu waspada, setelah tersenggol sedikit saja sudah kena, akhirnya tangan luka ya. Oke, sementara akan bisa dekatkan kameranya supaya akan lebih jelas. Jadi seperti ini teman-teman, untuk membuat sebuah kelapa yang bergaya sedang tentunya harus dibersihin juga tapasnya ya, sebab kalau ini tidak dibersihkan otomatis tumbuh ini akan langsung ke tinggi ya. Kalau sudah tinggi ya susah nanti diproses. Buang tapasnya. Sedikit agak dibikin ya, dicondongkan ya ini ya, dia harus begini teman-teman. Nah, kalau nggak seperti ini ya
tidak akan berubah nanti. Nah, tapi pelan-pelan, jangan sampai umput yang di dalam ini rusak ya. Kemudian juga sebagian yang atas ini harus dibuang. Harus jeli kita kalau membuat seperti ini teman-teman. Usahakan pelan-pelan, jaga tangan, jangan sampai kena pisau. Kalau kena pisau nggak bisa kegiatan lagi nanti. Nah, ya ini caranya, dibuang sampai sini aja teman-teman. Proses awal itu nggak rumit-rumit teman-teman, sedikit harus ditarik ya, dibuka maksudnya ini. Nah, bagian yang samping juga ditarik, nah, supaya tidak terlalu memanjang. Nanti kalau udah memanjang ya balik ke habitatnya lagi. Nah, kemudian setelah seperti ini teman-teman ya, yang bagian atas ini dibuang saja. Nah, yang sebelah sini juga. Artinya ini sedikit masih proses makan, asimilasinya masih terkirim, tadi tidak mati ya, jadi ini masih bertahan lama. Kalau kita buang bagian bawah ini, dia nanti prosesnya akan cepat mengecil sehingga tidak bisa akan menjadi suatu koleksi yang sedang, akan berubah menjadi koleksi yang miniatur nanti teman-teman. Jadi di bonsai kelapa sederhana di channel PKS ini tentunya ada beberapa program ya untuk membuat koleksinya. Ada yang mungkin nanti minion, ada yang miniatur, atau ada yang bergaya sedang, dan juga ada yang bergaya jumbo. Jadi ada 3-4 itu nanti, mudah-mudahan bisa mewujudkan ya, karena semua itu masih rencana. Jadi manusia itu bisa nyanyi rencana, Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang akan memastikan. Oke. Nah, ini masih kurang bersih lagi ya bagian bawahnya. Nah, ini nanti kalau sudah diprogram seperti ini teman-teman ya, jadi batang ini nanti bisa akan sedikit besar, tapi kalau bisa diusahakan merata sampai ujung terus ya, sampai ujung merata sehingga nanti tetap stabil. Tapi kalau ini mau dirubah menjadi kerdil ya langsung aja di tebas bisa teman-teman ya, langsung tebas, nanti tubuhnya akan berubah menjadi kerdil. Kalau semua kita bikin kerdil nanti nggak ada kesannya kita, karena ya ini dibikin umur yang sesuai dengan harapan ya, bisa syukur-syukur bisa buah di dalam pot. Tapi tentunya masih tetap hati-hati dengan sebuah pisau yang tajam supaya kita aman ya, selamat dari alat yang memang kita pakai, kita gunakan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi bagian atas hanya dikurang sedikit, kemudian dibengkokkan supaya nanti kesannya yang pucuk yang paling muda ini supaya nanti bisa segera akan berubah menjadi pecah ya daunnya ya. Kalau sudah pecah daun ini biasanya pertumbuhan sudah agak berubah juga nih. Nah, sebentar teman-teman ya. Nah, ini harus dibersihkan kapas-kapas ini supaya nggak mengganggu ya. Nah, ini nanti otomatis teman-teman ya, walaupun digenjot medianya ini, tapi kalau memang program untuk dibikin yang bonsai kelapa ukuran sedang ya akan jadi. Jadi sebentar kita mundurkan dulu. Jadi demikianlah kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya untuk membuat koleksi bonsai ukuran sedang ya seperti itu tadi ya. Yang jelas kita membuat bonggol ini selalu stabil, pertumbuhannya normal, kalaupun besar ukuran lengan anak kecil itu ya masih terus dibikin stabil. Nanti kalau dibikin yang dibuang banyak sayatan, kemudian dipotong
pelepahnya ya akan berubah menjadi ngecil. Jadi proses untuk mengerdilkan itu ya hanya pembuangan atau sayatan tapasnya ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk sementara saya kira inilah yang dapat saya suguhkan kepada seluruh pemirsa, khususnya kepada kawan-kawan yang sama statusnya masih pemula belajar. Mudah-mudahan dengan tahap demi tahap, dengan kebiasaan berbelajar, kita akan mendapatkan solusi dan akan berubah menjadi koleksi yang sangat menarik. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Oke.